Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidina Ali Muhammad Imam Syafi'i Hanafi Maliki Hambali Hanawi Rafi Jamil Bukhara Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Mahdi Rahman Isa Baqi Muhammad Wali Wali Asuli wa Puri Ajmain Sumaila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarham yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bi ulum fid darain amin qala Bismillahirrahmanirrahim baslun ya wa yun basul mayyitu lil arba'ati lil ghusli ma tawjihihi lil qiblati haza lam iza lam yataghayyar wantika lil mali indupina ma'ahu muntalaqa kazaka lil janini haitsu dupina ma ummihi wa zanna hayyan hahuna Faslun haza faslunnya Yayun basul mayitu lil arba'ah digali ya kuburan mayit itu ya lil arba'ah karena 4 macam ini ya pertama lil ghusli ya pertama untuk dimandiin kalau tuh si mayit dikuburin belum dimandiin gitu ya ya dikuburin digali dimandiin dulu belum dimandiin dan dikuburin aja gitu ya. Nah, terus mak taujihil lil kiblati yang kedua menghadapin kiblat. Kalau tuh si mayit dikuburin nggak ngadep kiblat, nah wajib ya kita gali gitu ya kuburannya digali ya buat ngadep kiblat. Nah, haza lam iza yataghayyar ini kalau dia itu belum berubah gitu ya. Nah, masih biasa artinya nih kalau udah 2-3 hari sih enggak ya udah berubah udah bau ya gitu ya. Nah, ya wantika lil mali indupina ma'ahu mutlaqan dan dikatakan juga gitu ya. Nah, wantika aikul dikatakan tuh ya lil mali karena ada harta yang ngikut ke bawah sama dia sekalipun dikit gitu ya. Ya indupina ma'ahu mutlaqan kalau ngikut kepada si mayit ya ada harta gitu apaan gitu ke bawah sama dia ya kayak umpama kunci mobil gitu atau apa gitu ya bawa gitu di mana dicari gitu ya karena tuh dulu cerita ada gitu ya di daerah Bekasi Sunung katanya ada ya anak muda gitu dimati tuh gitu ya. Nah temennya kan ngikut nguburin dia punya kunci mobilnya ya. Nah jatuh ke situ dia dicari-cari dah tuh dicari di mana kagak ada gitu inget lah ya mungkin di kuburan bener begitu dia digali ada kuburan ya di kuburan tuh cuman ya tuh temennya begitu digali udah kain kafannya tuh udah berdarah-darah gitu ya padahal masih baru itu jadi dia habis nguburin kan dipulang dah tuh ke rumah ini dah ke rumah temennya pada kumpul lagi situ yang rumah ya yang mati begitu. Nah begitu dia mau pulang tuh dicari kuncinya
Ya dicari kunci gua kemana kunci mobil nih gitu. Itu nggak ada mobil yang mau bawa, cari. Udah cari sono. Ya diinget begitu waktu dia ngikut turun ke kuburan gitu, dia ngantongin kunci gitu. Ya. Nah gitu. Nah akhirnya ya digali tuh katanya. Gali-gali gitu ada ya itu kunci. Cuman tuh si temannya mayatnya tuh yang gitu udah badannya tuh gak apa kapannya tuh baru ya kan baru berapa jam kan yang itu udah habis katanya kumuran darah tuh gitu nah gitu ya tuh ya tuh kan karena ada harta tuh boleh dituin nggak bisa pulang mobilnya gitu ya nah itu ya nah kaza lil janini begitu juga digali kuburan kalau ada janin hai sudupina yang sekiranya ngikut di pendem ya dikuburin bersama ibunya nih ya hamil ya itu kan bayinya udah gede dah umpama beberapa bulan gitu kan nah gitu nah dia masih hidup tuh dikuburin gitu nah itu wajib ya dibongkar kuburannya ma'umihi nah wazon nahayan hahuna dan disangka masih hidup ya jadi dalam perkiraan tuh ya ini bayi si janin ini masih hidup nah kuburannya tuh boleh dibongkar itu ya nah, yang dibolehkan untuk membongkar kuburan mayit tuh gitu ya nah itu ya keterangan Paslon bima yujibu nafsul qabri ba'da dafnil mayyiti bihi. Ini pasal itu apa yang menyenangkan, apa yang wajib untuk membongkar kuburan, menggali kuburan sesudah dipendam si mayitnya nih. Wayun basul mayitu ayo kesapul kubru artinya dibuka digali itu kuburan alazi fihil mayitu yang ada mayit lil arbaati karena empat macam ini bahkan 5 tazi itu alal isna asyara bahkan bisa lebih dari 12 macam katanya bukan 4 aja wahia tarji'u di salah satu anwain tapi kalau ini kata 12 kembalinya tetap kepada yang 4 itu ya nah pertama al awalu ditarki wajibin pihakihi pertama karena meninggalkan kewajiban pada hak si mayit nah kawuju binafsihi lil gusli seperti wajib digali kuburan itu untuk dimandiin walitayamumi atau ditayamumin ya patada roka ya dituhril wajibi maka untuk menggantikan ya apa kesucian yang wajib tuh ya karena wajib kan ya mayit itu dimandiin kan nah gitu maka digali katanya atau nggak bisa dimandiin ditayamumin gitu ya berhilapi malau dupina bila kapanin beda kalau si mayit dikuburin nggak dikapanin nah itu nggak boleh digali ya wah mayit tuh ya datang dikuburin aja habis mandi-mandiin ya nah terus apa dimasukin aja ke kuburan udah ya nggak kayak dibungkus lagi nah itu ya nggak wajib nggak apa-apa kenapa udah ketutupan sama tanah gitu ya nah gitu ya itu nggak boleh tuh gitu kubina au biharirin atau dia tuh si mayit itu dikuburin dengan pakai pakaian sutra laki-laki gitu ya nah pakai pakaian sutra tuh kain sutra nah itu nggak boleh digali nggak apa-apa gitu ya pihaki pada hak dia kayu kawujubin ya piharirin palayun basu kama fi syarhil asli wa minhu wujubun nabsuhu wujubun nafsihi iza dubina ala sikil aymani awil aisari wa mujahilin lil kiblah. Nah ya yang berikutnya yaitu wajib di Bali itu kuburan apabila dikuburin atas lambung yang kanan atau kiri tapi nggak ngadep kiblat. Itu ya. Jadi kalau mayit nggak dikuburin nggak ngadep kiblat wajib digali gitu ya. Wakaza indupina mustalkian begitu juga kalau dikuburinnya celentang ya nggak dibaringin digeletakin aja gitu ya nah kecuali kalau tanahnya yang apa tuh ya yang gumbyur gitu ya yang berat tuh bikinin apa tuh ya bikinin lubang landak tuh nah gitu turun lagi nah bikinin tuh di tengah ya yang kayak kalenan nah itu nanti mayatnya masukin situ nah itu yang itu nggak apa-apa ini kalau tanah biasa kuat gitu kadang dibikinin begitu nggak boleh kalau itu kan masukin nanti dia kan tetap miring nggak jelentangin ya gitu nggak dimasukin gitu bikinin lubang gitu taruh aja centangin gitu enggak ya tetap
miring gitu ya. Ukuran umpama segini gitu nih gedenya. Nah kan masuk mayit kan. Ya dimiringin gitu ya. Nah nanti mendengar ini kan di atasnya gitu jadi kayak balik gitu ya. Ya gitu nggak apa-apa itu boleh gitu. Yang nggak boleh itu celentangin gitu ya gitu. Nah, ya wajib wakaza idza dufina mustaqian wa wajjahahu lil kiblati maka digali untuk dihadapin kiblat bi an kana rijlahu ilaiha. Sekalipun ya dipunya kakinya udah ngadep kiblat tuh. Lihat ala sikihil aiman supaya dijadikan di atas lambung yang kanan. Jadi meskipun dia tuh kakinya udah ngadep kiblat artinya di palanya ke sono kan ya sono tetap itu boleh digali gitu kan ya kayak orang baru mati kan palanya ke sono ya gitu kakinya ke sana gitu ya. Nah itu kalau dikuburin seperti begitu ya nah itu ya digali tuh katanya supaya dimiringin ini. Wa ma tawjihihi lil kiblati serta dihadapin ke kiblat lain tadarukan lil wajibi karena untuk ya menggantikan yang wajib alal mu'tamad khilafan lima fi matnil raudhah wa syarhi beda dengan apa yang diadakan pada matan raudhah dan caranya qala Syaubari berkata Imam As-Syaubari wa minhu hujubun nafsuhu ya yaitu diantaranya wajib menggalinya izadu pinal kafir fil harami apabila orang kafir dikuburin di tanah haram itu wajib ya digali karena orang kafir nggak boleh di tanah haram kan gitu ya ini tanah haram itu adalah tanah yang Allah haramin buat orang kafir ke situ gitu ya itu wa min wa wujubu nafsihi idza laki kal mayyitu sailun au ya nadawatun kama api inayati syaihuna ya dan begitu juga wajib digali itu kuburan ya apabila ya mendapatkan si mayit itu air banjir itu ya kerendam ya tuh mayit umpama gitu banjir nanti kerendam tuh nah itu boleh digali pindahin itu ya kalau emang tuh mesin lagi banjir itu ya nguburinnya dikasihnya empang gitu nah kan itu ya nah jadi dia apa tuh banjir gitu kerendam nah nanti tuh nadawatin atau tanahnya yang lembek ya nggak boleh gitu ya tanahnya lumpur gitu masukin itu ya jangan gitu ya kama api inayati syaikuna sebagaimana yang dijelaskan dalam kitabnya gitu kita kultu saya bilang wa zahiru zahirnya anna minhu wujubu nafsihi bahwa di antaranya yaitu wajib digali izadu binal kafir fi maqabiril muslimin begitu juga orang kafir dikuburin di makabel orang muslim jadi kalau orang kafir dikuburin di kubur orang muslim itu boleh diwajib digali pindahin ya jangan di situ nggak boleh campur ya kita main campur aja dah iya orang kafir apa gitu ya awil muslim bi maqabiril kufar atau orang muslim dikuburin di kuburan orang kafir ya di muslim dikuburin di kuburan Cina gitu ya nah itu wajib diganti pindahin gitu ya wa illam ya gitu ya ya wa illam ara min nasi alaihi binususihi sekalipun saya enggak lihat nasnya padanya li'annahu fi makna dubnil kafir fil haram karena itu dalam pengertian ya menguburin orang kafir di tanah haram orang kafir ditamurin tanah haram nggak boleh nah begitu juga orang kafir dikuburin di kuburan orang muslim wajib digali pindahin nah orang muslim dikuburin di kuburan orang kafir juga boleh digali pindahin gitu ya nah itu katanya bataman waharir gitu wahaza air wujub li nafsi ini yang wajib digali fi hadzal nau'i dalam macam ini iza lam yataghayyar apabila si mayit belum berubah ya enggak berubah belum berubah ai iza lam yuntanu ya apabila enggak bau gitu ya si mayit belum bau nah kalau mayit belum bau ya jangan ya
Kalau kata tukang mandiin tuh yang udah pengalaman kan tukang mandiin. Kalau orang mati katanya udah 12 jam udah bau katanya gitu. Itu kata yang tukang mandiin tuh si siapa ayat tuh. Iya ayat Bang Ido ada noh yang gitu. Kalau dimati tuh udah 12 jam gitu. Ya, kamu mati sekarang nih jam apa? Jam 7 gini. Ya, nanti dimandiin besokan pagi jam ya. Biasanya kalau kita kan mau sembayangin di Zohor tuh. Iya, nah besok mandi ini masih jam 8, jam 10 kan itu kan udah lebih 12 jam. Ya, udah gitu ya. Nah, itu katanya udah bau, udah mulai keluar bau tuh katanya gitu ya. Nah, udah seharian gitu ya. Itu cecak aja mati seharian udah bau banget ya. Itu apalagi orang ya yang banyak punya dosa. Cecak binatang nggak punya dosa ya nggak ada darahnya lagi ya coba kalau lagi mati kan gitu kan kita nyari apaan sih di bangke ya tahu-tahu cecak kayak gencet pintu itu kan bau banget ya itu apalagi ya namanya manusia gitu ya nah disuruh segera kan orang mati kan buru-buru mandiin apa semua biar ya udah rapi udah dibungkus yang apa dah gitu ya nah gitu mau nguburinnya besok matinya sekarang mandiin ya besok nguburinnya nggak apa-apa gitu ya nah ya bagus mana antar orang yang ngelawat yang apa kan bisa sholatin jadi banyak gitu ya kalau kita demen taruh dulu ya gini hari ini nggak dimandiin ya besok gitu seharusnya gitu udah mandiin gitu ya. Nah, ya malam-malam tuh mandiin nggak apa-apa gitu. Nah besok pagi ya jam 8 udah selesai kuburannya udah tinggal bawa gitu ya. Jadi bagus tuh yang disuruhkan ya ajilu bil ya maut itu ya segerain tuh orang mati tuh segerain gitu ya buru-buru ya yang utama tuh mandiin bungkus nah ya bisa disolatin nah nguburinnya besok nggak apa-apa gitu udah nggak apa nggak dibuka-buka lagi udah ini jangan dibuka lagi, udah tutup udah gitu ya. Nah, itu gitu ya. Nah, gitu ya. Ini izalam yatakan yang yuntan. Naam akan tetapi hajat takidu mansusun alaihi fi ghairil ya mulhaq ala ma zakarahun nazim li hadzal nau'i akan tetapi ini persyaratan ya dijelaskan padanya tuh yang tidak dihubungin apa yang disebut oleh si nazim di sini gitu. Amma mulahaku ba'at laqahu sayhuna fil i'anah. Adapun yang ada hubungannya kepada si mayit, maka menjelaskan oleh guru kita di dalam kitab Al-I'anah nih, ya, wa ghairihi dan yang lainnya. Punya Pak Harir gitu ya. Anau usani yang kedua tuh ya li ajli malin boleh digali tuh kuburan kalau karena harta ya ada harta yang ikut tuh itu ya li ajli malin li ghairihi yaitu harta orang lain ya wadnya dupina ma'ahu yang ikut dikuburin bersamanya wa hukmuhu ma asyara ilaihi biqaulihi hukumnya apa yang diisyaratkan oleh pemusannif dalam perkataannya wantika aikul ya katakan olehmu lil mali pada harta ai malil ghairi li harta orang lain ya gitu indu bina ma'ahu kalau ikut dikuburin bersamanya au waqa'a fi qabrihi malun atau jatuh tuh di kuburan itu harta ya kayak tadi kunci kan nah gitu kan jatuh situ gitu ya nah khatimun au ghairihi baik berupa tuh cincin atau lainnya wajib nabsuhu wajib digali mutlakan secara mutlak gitu walau taghayyara sekalipun mayitnya udah berubah udah bau gitu. Kenapa? Li'akhzihi untuk mengambil harta itu. Sawaun atlabahu malikuhu amla. Sawaun atlabuhu malikun amla. Sama saja pemiliknya nuntut minta atau enggak. Boleh. Jadi kalau ketahuan umpama gitu ya lagi nguburin ada ya kayak kunci gitu mobil jatuh di situ. Nah kayaknya yang punya ah udah dah yarin dah nggak apa-apa boleh tapi gitu ya masih digali karena tuh hak orang ya gitu jatuh situ ya kalau yang punya meskipun yang punya tuh bilang nggak usah dah atau gimana tetap boleh
digali sampai lagi ya dicari gitu ya tuntut gitu ya. Wamis luhu sumpama itu hartatu walau dupinal mayitu bi magsubin min ardin au saubin gitu. Seperti itu digali juga tuh si mayit gitu. Kalau dia dikuburinnya di tanah boleh rampasan, artinya tanah orang. Ya, tanah orang nih, kita nguburin mana? Ah, itu ada tanah tuh gede, ada orangnya jauh, ya kan gitu. Ya, nah nguburin aja situ tanpa izin nggak ngapa kan, gitu kuburin aja. Nah itu nggak boleh, itu namanya gosok, ya gitu ya ngambil tanah orang buat nguburin. Nah itu boleh digali. Nah orangnya tahu lah, oh kebunku buat kuburan, kan gitu ya. Nah itu ya. Nah, kazahu tuh kita ya, adin maksubin, au saubin atau baju, ya artinya kapan tuh, kapan punya orang kita pakai aja buat apa buat bungkus gitu ya. Nah, yang punya nuntut gitu ya. Kawin tuh. Wawu jida madupina didapetin apa yang dikuburin tuh. Au yukpanu bil mayiti atau dikapanin pada si mayit. Paya jibu nafsuhu maka wajib digali gitu. Wa in taghayyara ya sekalipun berubah udah tuh mayit liyarudda kullun lil malikihi iza talabahu untuk dikembalikan kepada yang punya apabila dia minta tuh ya yang punya tuh tadi ya gitu ya apa tuh baju kapannya dia dicari mana kapan gua udah tadi buat nguburin dia ya gitu ya. Nah itu wajib tuh ya nah ya kalau yang punya nuntut tapi kalau enggak wa illa pala gitu ya kalau dia nggak nuntut ya nggak apa-apa udah ya itu tapi udah bau sampai maaf ya kan gitu ya dan kapan digali nah kan udah bau kena gitu kan mayitnya gitu ya nah ya nah agak dah ya kalau kita sih nggak gitu ya hah? Kalau tadi tanah orang terus dikuburin tadi Iya terus orang nuntut terus kata keluarganya gue bayar lah gitu misalnya hah? gue bayar gitu suruh bayar gitu lu bayar dulu nih sekian kalau lu nggak bayar gali Iya terus ada kan sepakat terus bayar dia itu gimana ya nggak apa-apa boleh kapan yang punya kan ya udah kasih berarti kan dibeli itu iya dibeli nggak apa-apa ini kan yang enggak kan nggak pakai beli nggak apa nggak kayak ngizin nggak apa tahu kuburin aja situ nah, itu ya kayaknya kan hah? Kalau tanah negara Iya gitu juga sama minta izin perhutani gitu di hutan ya iya minta izin dulu sama gitu gitu ya kalau emang tuh ada yang apa nyurus kalau agak sih ya jadi nggak masalah gitu kalau nggak minta izinnya mau siapa iya susah yo umpama di hutan gitu nah minta izinnya kemana mau daerah apa mau Jawa Barat gitu wah jauh kejauhan iya keburu tuh mayat 3 hari kuburin nah itu yang gitu sih ini tanah pemerintah sih jadi masalah gitu ya nggak apa-apa ini kan tanah milik orang yang gitu ada juga tanah wakaf itu apa wakaf keluarga tahunya bukan keluarga ngubur di situ ya, gitu minta izin dulu wah ada ahli waris ini nggak main apa juruin aja gitu bukannya ya ahli waris kenapa nah gitu nanya lakinya ya ahli waris bininya bukan dikuburin situ gitu ya nah, kan ada yang gitu itu tuh tanah wakaf itu si Ipan tuh deket tuh tanah wakaf Ipan tuh gitu hah? Ngapa ih kasih gitu ini main ngasih-ngasih aja iya gitu kalau nguburin lu siapa sono ada bagi keluarga lo ya ini main pendepin aja ya kan bukan keluarganya nah lakinya sih boleh bininya bukan kan gitu sono kan gitu ya kan banyak gitu tuh gitu ya boleh laki di situ ini gitu ya ini kalau bukan keluarga itu kan bukan tanah wakaf ini kan diwakafin wakaf keluarga yang dari keluarga gitu nah ya kalau yang namanya keluarga ya kudu kita ahli waris semua kan gitu jangan ahli waris boleh tanyain dulu ahli waris boleh gak gitu nah mutar nggak ditanya gitu ntar boleh gak penguburin sini
Kagak dah, ya mutar ya gampang dah. Kuburin aja. Ya, yang nguburin yang itu banyak punya duit, kalah mutar. Iya, gitu ya. Wasit pada nggak ditanya. Itu ya. Agak ya. Hanya dulu sit gua nguburin itu boleh gak nih gitu ya. Nah itu. Nah kagak jangan. Hanya tuh ya. Agak ya. Wah, nggak kayak ini nguburin aja. Ya, itu dasaran dia punya duit itu. No kata apa sih? Iya. Duit banyakan dia sih. Itu. Nah, lu mau ngomel. Alah gitu. Kan seharusnya nggak boleh juga tuh kan ini gosok. Iya, gosok tanah wakaf. Iya, ini kalau tanah wakaf itu keluarga ya udah buat keluarga aja, sekitar keluarga dah. Anak cucu apa semua yang bukan pada dikuburin situ. Ya, yang kalau mantu-mantu tuh bukan. Gitu. Ya. Ini mantu-mantu dikuburin situ. Ya, ini habis dah. Itu, ya, nggak kebagian. Nah, ntar di mana tar lu? Gitu. Anyudin aja Iqbal yo. Iya, kita kumpulin tuh ya Mutar, Iqbal, Ipan tuh. Ya, bikinin satu lobang. Gitu. Ini galinya barang 5 meter ke dalam. Gitu. Itu siapa yang duluan masukin situ. Gitu, ntar nyusul atasan. Itu kumpul jadi situ lobang. Gitu. Dipakai cara dia sendiri, nggak pakai cara agama kan wakaf ya. Yang punya wakafin buat keluarga gitu. Itu ya, kalau tanah maksub tuh wajib gitu ya. Nah, digali tuh wa illa fala kama lau bala'a malun ya, lau bala'a mala nafsihi wa mata ya seperti ya dia menelan harta dirinya sendiri, dia meninggal. Nah, itu nggak perlu digali ya. Ya iya, dia punya mutiara gitu, ya ditelan itu udah. Ya nggak perlu digali karena siapa punya dia kecuali punya orang ya gitu ditelan nabelek perutnya nggak apa-apa gitu ya gali gitu ya. Nah amma malu ghairihi wa talabahu bayun wasu wa yusakku jaubuhu gitu. Adapun harta orang lain yang ditelan dan yang punya nuntut. Nah apa yang di apa tuh digali dan dipecahkan dibelek perutnya tuh ya. Liyukhrija minhu untuk dikeluarinnya tuh ya. Wa yuraddu limaliki dan dikembalikan kepada yang punya malam ya tudminul warasatu selagi ahli waris tidak menjamin gitu. Kalau dijamin ahli waris ya nggak apa-apa ya umpama ada barang orang gitu dititip sama dia berebut ditelan mati nah ya kan gitu ya nah gitu. Nah kalau ahli waris itu udah ntar gue yang bayar duit gitu nah udah jangan. Kalau enggak ya yang punya nuntut ya itu belek perutnya gitu ambil gitu ya gitu ya nomina ya. Pala yusaku hina izin alal mutamad. Kalau dijamin tuh sama ahli waris, nah itu nggak boleh gitu ya. Nah, wal farqu perbedaan baina mas'alatil ibtila wal wuku. Perbedaan di sini antara ditelen sama jatuh tuh di kuburan. Anal ibtila fi sakkihi ya hatakun ya hurmatil mayiti adapun kalau menelan tuh harta orang lain bisakihi untuk dibeleknya ya itu membuka ya hormatul mayit itu membuka kehormatan si mayit wala kazalikal wuku tapi kalau jatuh itu enggak kan kalau jatuh kan cuma gali doangan ambil mayit itu kalau si mayit kan mau ditelan nah kan kalau dibelek kan jadinya kan ini jelek apa ketahuan tuh si mayit gitu ya nah gitu ya. Anau usalis macam yang ketiga ya tawakubu hak li ghairi malin ya alaihi yaitu yang ditetapkan padanya hak orang lain padanya wa ila hukmihi ya wa misaluhu asara bikailihi dengan kepada hukumnya ini yang disumpama ini diisyaratkan dengan perkataan musannif kazaka
ai kama yajibu nafsul qabri sebagaimana wajib menggali kubur fil nau'aini pada dua macam azmazkuraini yang keduanya disebut kaza yajibu nafsuhu begitu juga wajib digali ya gitu ya li ajlil janini karena ada janin ada bayi ya in amkanat hayatuhu kalau masih memungkinkan bayi itu masih hidup itu. Kalau memungkinkan bayi itu masih hidup, nah itu digali kuburannya dikeluarkan. Bi ayyaku nalahu sittatu asurin yang mayitnya itu sekitar 6 bulan gitu, paksar atau lebih. Hai sudu pina yang sekiranya dikuburin bersama tuh ya. Nah itu wajib digali kalau emang ketahuan ya mayitnya janinnya hangat di dalam perut ibunya itu masih hidup ya. Kayaknya sih enggak dah ya. Ya ibunya itu udah mati dia nggak bisa napas sudah. Dia kan napas ngikutin apa ya ibu kalau sebentar sekali habis dia mati nah tuh ya terus dia buru-buru dah tuh dituin tuh dia masih hidup nah itu bisa kali kalau udah sampai dikuburin sih udah lamaan gitu ya. Itu sih aneh dah tuh mayat yang begitu bayi ya ajaib ini ya. Ya ya. Nah, artinya nah ya gitu ya paksa haisu dipindah ma'a umihi sekiranya dikubur ya si bayi itu bersama ibunya wazun nahayyan hahuna disangka ya masih hidup di sini ya gitu bikaulil qawabil yaitu dengan perkataan si bidan qawabil ya qabil itu bidan gitu ya tanda harukan lil wajibi karena untuk menutupin kewajiban li'annahu yajibu sakku jaufiha karena wajib membuka ya membelek tuh perutnya qoblal dafni sebelum dikubur gitu fa illam tuzanna hayatuhu kalau enggak disangka artinya ya, persangkaan bahwa dia enggak hidup bikaulil qawabili dengan perkataan si bidan ya gitu harumasakku maka haram dibelek ya perut ibunya lakin tukhraju minal kubri akan tetapi dikeluarin dari kubur tuh ya si bayi tadi wa yu'akhiru lidnyawa khirud dafnu hatta yamu tapi batniha maka ditakhirkan untuk nguburinnya sehingga si bayi itu mati dalam perut ibunya jadi kalau dalam perkiraan nih si di dalam ya perut ibunya itu ya bayi itu masih hidup dengan gitu ya itu kalau emang ya jangan dikuburin dulu kalau emang terus kiraan masih hidup ditahan dulu dah ya biar si mayitnya itu mati dalam perut ibu gitu ya gitu ya gitu ya qabla dafni fa ilam tuzan ayatuhu yakni bi qauli labai harumasakulakin ya wa yu'akhiru dafnu hatta yamuta fi batniha wa minal ghalati termasuk daripada satu kesalahan makilah apa yang dikatakan ya yudau hajarun ala batniha liyamuta yaitu meletakkan batu di atas perut ibunya supaya si mayit itu mati ini pendapat yang salah nggak boleh ya kalau memang tuh ibunya mati anaknya itu masih hidup ya kasih perutnya kerjat nah itu wajib dibelek gitu ya nah gitu ya liyam mutapain nafihi qatlan lil janin karena itu termasuk membunuh itu ya nah gitu ya lil janin ya qatlan janin qala sayhuna fi i'anatihi kata guru kami di dalam kitab I'anatul Talibin ya gitu ya si Abu Wasatok ya waya beko suwarun liddarurati masih ada lagi satu bentuk ya gitu yang karena darurat nih gitu ya ya al mujawwazatu lil nafsi yang boleh dibongkar tuh digali ghairu mazukir selain daripada itu apa tuh minha di antaranya malau buasyara insanun ya bimaulidin ya faqala in kana zakaron fa indi hurrun au unsa fa amati ya hurrun
ya gitu ya wadu pinal maulud qoblal ilmi bihalihi bayun basuliya lama man wujidat sifatuhu. Nah, di antaranya lagi kalau disertai seseorang itu dengan anak yang dilahirkan. Nah, maka dikatakan tuh inka nazakaron. Kalau anak ini lahirnya tuh laki, Pak Indi urun, maka bagi saya itu dia merdeka. Gitu ya. Walidnya mudah au unsa. Ya, kalau dia perempuan, Pak mati kurotun ya, maka bodak saya itu jadi merdeka. Kalau di perempuan anak itu wadu binal mauludu qoblal ilmi, kemudian anak itu dikuburin sebelum diketahui bihalihi dengan keadaannya laki atau perempuan gitu ya. Nah, yalihi payun basu ya maka digali liya lama man wujidat sifatuhu untuk diketahui yang orang yang diketahui sifatnya tadi ya. Jadi kalau umpama ini ya seorang tuan itu punya budak nih mati gitu kan, budaknya hamil. Nah gitu ya. Nah dibilang tuh tuannya bilang kalau tuh anak laki-laki dia tuh merdeka. Kalau perempuan anaknya buruan, maka ibunya tuh budak saya itu merdeka gitu. Nah kemudian ya dikuburin kan gitu. Nah ya qoblal ilmi bihalihi sebelum diketahui keadaannya. Ini anak yang lahir tuh dalam perut itu ya laki apa perempuan gitu ya. Nah gitu ya. Nah kurang ketahuiannya panyun basu maka boleh tuh kuburan si mayit tadi digali supaya diketahui ya yang didapatin sifat-sifat tadi apakah ini dia laki atau perempuan gitu ya tuh budak gitu ya atau dia katakan tuh Tuhan in wulidat zakaron fa anti tolikun ya tolakotun au unsa patolikota ini gitu bahwa ladat mayitan wadupina wajuhila haluhu fal asoh fiza ini nabsuhu. Nah begitu juga kalau ya gitu wulidat dilahirkan laki-laki gitu. Jadi kalau si perempuan ini ya nah dia itu melahirkan anak laki maka suaminya bilang kamu saya ceraiin gitu ya tolakotan selesai satu atau dia unsa kalau dia lahir itu perempuan maka saya tolak kamu tolak dua bahwa ladat mayitan maka si dia itu ibunya itu mayit mati apa melahirkan dalam keadaan mati wadu pina dan dikuburin wajuhila haluhu dan nggak ketahui keadaannya. Nah gimana tuh wal asoh pizawa idi nabsuhu maka yang kaul yang sahih mengatakan ya itu boleh digali gitu ya. Jadi kalau umpama suami bilang tuh kepada istrinya kalau lo lahirin nih anak laki-laki gitu ya nah kamu tuh saya cerai satu tolak satu kalau dia tuh kamu nintar kalau lo lahir anak tuh ya perempuan ya kamu apa saya ceraiin kamu talak dua gitu nah kemudian tuh ibu mati istrinya gitu ya nah kan nggak ketahuan tuh ya nah gitu ya awal adat tuh ya mayitannya nah kemudian dikuburin tuh ya bareng-bareng sama ibunya kan nah nggak ketahuan keadaannya nah dalam kaul yang ini boleh ya digali supaya diketahuin tuh bahwa tuh dia anak yang di dalam perutnya laki atau perempuan gitu. Nah, awid da'a sasun ala mayitin atau mengakui seseorang kepada si mayit ba'da dafnihi sesudah ya dikubur annahu imra'atuhu bahwa itu adalah istrinya wa annaha zal walad ya waladuhu minha bahwa anak ini anak dia wa talaba irsuhu minha dan dia minta warisannya wada'atil mar'atu
annahu zaujuha, dan mengaku perempuan itu bahwa laki itu suaminya, wa anna haza waladuha, bahwa ini adalah anaknya dari laki itu, wa talabat irsruha, dan perempuan itu minta warisannya, wa aqama kullu bayyinatin, semua ini nih melaksanakan semua dengan ya bayinah, dengan bukti-bukti, fa innahu yunbasu, maka boleh digali. Nah, gitu ya. Fa in wujida unsa quddimat bayinatul rajuli, ya gitu. Ya, waqad ya tu nazoma Muhammad bin Maula bin Jam'an ba'datil kasuaril fikhiya bi qaulihi, itu ya. Jadi ada nih pendapat lain lagi kalau ya si laki-laki ngaku tuh bahwa mayit itu ya yang apa sesudah dikuburinnya itu adalah istrinya, dan anaknya itu anak dia gitu ya dari istri itu. Nah, dia tuh ya laki-laki itu ya minta warisannya gitu ya, karena tuh istrinya ya meninggal kan gitu ya. Nah, sama anaknya kan. Nah, ya nanti punya warisan kan tuh ya. Nah, lakinya minta warisan gitu ya, dari gitu, karena tuh perempuan itu istrinya kan, kalau istrinya apa seorang apa laki kan, kalau istrinya meninggal kan laki dapat warisan, nah gitu ya. Nah, dapat warisan dari istrinya karena dia punya anak ya, dapatnya nanti 1/4 gitu ya. Nah, warisan tuh, nah ya. Nah, kemudian anak tuh gitu, laki atau perempuan kan gitu ya. Nah, nanti kan bisa dapat juga kan warisannya. Ya, nanti lihat duluan mana meninggalnya kan, gitu ya. Nah, kalau duluan ibunya, ya berarti kan anak tuh dapat warisan dari ibu kan gitu ya. Nah, kan gitu kan. Nah, ya. Nah, kalau laki-laki ya, nah atau perempuan, nah nanti ya, nah tuh ya ya dituntut tuh warisannya. Nah, begitu juga perempuan gitu ya. Nah, dia itu menuntut warisannya bahwa laki-laki itu adalah suaminya, dia meninggal. Nah, dia minta tuh warisannya bahwa dia itu seorang istrinya dan anaknya anak dia nih gitu. Nah, maka ya kuburannya tuh boleh ya gali gitu. Gitu ya. Nah, ya waqad nazama Muhammad bin Abdul Maula bin Ja'man ya gitu ya. Gitu ya. Ya bin Ja'man ya. Ba'dotil kasuari al-fiqhiyani, sebagian daripada bentuk ya fikih, ilmu fikih. Ya, dibenjadamkan begini. Yahrumuna zulmayyiti illa bi suwarin pahakaha manzumatun sna asyara man lam yugsal walam yugsal waladzi qad baliya aisyaratar ruban wa kaza in wawara ya bi ardin au saubin kala huma wasab ya au bala malun sawa wa talab au khatimun wa nahwuhu qad waqa'a fil qabri au li qiblatin mazat toja au du binal kafiru fi ardil haram au yudda asnani mayyitan yutim ya yutam au yalhaqul mayyitu sailun au nada au man ala suratihi qad syahida gitu ya. Au ya au jaufuhu fihi janinun yurtaja hayatuhu fawajibun ayuk raja au qala in kana janinu hazakar fatallaqatun wadaqulil unsas taqar ya payud panul mauludu qabla ilmi bihalihi hadza tamamun nazmi walhamdulillahi wa shallada iman alan nabiyyi ahmada wa salima wal ali was sahbi jami'an mahuma
haitsu wala albarku fi jawis sama. Nah itu ya. Ini nazoman singkat apa tuh? Artinya yang udah kita baca semua itu ya. Nah ya, intaha biba ditnya tasarufi wa qauluhu bin nazmi, dan perkataannya di dalam nazom ini auman ala suratihi qad sahida, atau orang yang atas bentuknya itu untuk dipersaksikannya, au likaunil qaibi, atau perkataan si qaib ya, si bidan, wa huwa mayat tabiul asar, yaitu orang-orang yang mengikuti ya asar-asarnya itu, yulhaqu bi ahadit tanazu'aini fihi, yang terjadi padanya itu perebutan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Paslon fi bayani anwa'il i'anah wa akam ya gitu. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa daman nafa birum fid dharaini amin. Qala halaman 105 ya. Babun ya fadlil i'adzani wal iqamah ya. Ini bab ya menjelaskan tentang keutamaan azan dan qomat gitu ya. Qala al-Faqihu, berkata al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi ya, pengarang kitab ini. Ya, haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad qala haddatsana Faris bin Mardawiyah ya, qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Ali bin Yunus al-Abidi ya, an Abi Aun al-Bisri an Salamah bin Darar an rajulin min ahli Syam qala ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, faqala, maka kata laki-laki itu, akhbirni ya Rasulullah, kasih tahu saya, bi amalin wahidin, satu kerjaan, udkhilu bihil jannah, yang saya bisa masuk ke surga. Gitu ya Rasulullah, tuh ajarin, bilangin saya nih, kasih tahu saya satu kerjaan yang bisa saya masuk surga. Qala, kata Nabi, kun muazzinal qaumika, jadilah kamu muazzin kaum kamu ya, gitu. Nabi kata kalau kamu mau lo jadi muazzin ya, gitu. Nah gitu ya, gitu ya, jema'u ya bika ya salatihim, yang mereka itu bisa kumpul salat mereka, kamu jadi azan, kamu yang azan, nanti mereka jadi kumpul gitu dengan sebab azan kamu gitu. Tuh kalau mau masuk surga. Oh lah, jawab orang itu, ya Rasulullah, ilam ati, kalau saya nggak bisa azan ya, suara saya sember kan nggak enak ya gitu ya. Nah, qala, Nabi kata, kun imama qaumika, jadi kamu imam buat kaum kamu ya, masyarakat tuh, yukimu bika sholatihim, yang mereka bisa melaksanakan sholat mereka ya. Kalau nggak bisa azan, nah jadi imam. Lah kata orang itu, fa'in lam atik ya, kalau saya nggak sanggup jadi imam, nggak bisa. Qala, kata Nabi, fa'alaika bisofil awwali, maka lazimkanlah oleh kamu di saf pertama. Tuh ya. Jadi kalau nggak bisa azan, nggak bisa jadi imam, nah ya carilah ambil saf pertama gitu ya. Jangan segen-segenan, nih pada segen-segenan saf pertama bubar gitu ya, karena saf pertama itulah satu fadilah yang besar. Allah turunin tuh rahmatnya di saf pertama tuh 3 rahmat, saf kedua 2, saf ketiga 1 gitu ya. Yang lain itu ya, nah ya itu nggak dapat bagian itu ya, hanya ubar ya. Sahabat-sahabat dulu tuh kalau saf pertama itu pada berebut
Gitu. Kalau sekiranya perlu di apa tuh dikocok gitu, diundi dipada mau gitu, ya. Supaya dikocok dah supaya dia dapat bagian sab pertama gitu ya, dikocok gitu. Nah, kalau gitu sekarang pada ogah. Ya, udah azan apa udah qomat dan ini duduk aja masih di belakang. Iya, gitu ya. Kayak orang munafik, munafik kan idza qamu ila sholati qamu salah apabila tuh udah dikomatin ya masih ya segen-segenan ya gitu kita udah begitu komat lah langsung doa langsung kejar tuh ya kalau emang berebut banyak begitu ya sebelum waktu kita udah duduk di sab pertama gitu supaya kita udah nggak itu ya ubar gitu ya karena fadilah tuh ya sab utama itu ya sab pertama tuh ya jadi ini hadis tuh ya diriwayatkan gitu ada orang tuh ya minta petunjuk ya Rasul kerja kasih tahu saya satu aja kerjaan yang bisa saya jadi masuk surga. Nabi kata jadi muazin. Kalau nggak jadi muazin jadi imam. Kalau nggak imam, nah ubar sab pertama. Nah ini yang gampang nih gitu ya. Kalau muazin ya gak susah anda suara kita atau ini gitu kan. Nah jadi imam gitu juga kan ya gitu harus tanggung jawab apa semua kan. Nah gitu ya. Nah berasap pertama gitu ya mana aja bersab pertama pojokan sono pojokan sini orang banyak sih ya kalau orang dikit ya ambil yang sebelah kanan kan gitu nah, orang banyak mana aja gitu ya sabtu gitu ya nah gitu ya warawa waqi'un an Abdillah ibnil Walid ya an Muhammad bin Nafi an Aisyah radhiyallahu taala anhuma qala ya kata Siti Aisyah ya kata ya si Nafi nih ya waqi nazalat hadhil ayatu fil muazzinina turun ayat ini disebabkan si muazzin apa tuh firman Allah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha ya kata Allah tuh waman ahsanu qaulan siapa orang yang paling cakep bagus dipunya suaranya mimman da'a ilallah buat ngajak orang kepada Allah ya jalan Allah wa amila sholihan dan juga untuk beramal soleh gitu ya siapa tuh yang suaranya bagus nah itu jadi muazin kan buat jadi apa tuh ya ngajak orang untuk ya ibadat sholat gitu ya dan juga untuk beramal soleh gitu ya qala ya gitu ya atani minal muslimina ya wa qala atani minal muslimin yakni datang kepadanya kepada saya itu orang muslim yakni da'al khalqa ila salati yaitu mengajak orang ya untuk salat wa shalla bainal azan wal iqamah dan dia salat antara azan dan qomat gitu ya salat sunat tuh ya jadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan artinya atani minal muslimin yaitu yang datang kepada saya dari orang muslim yakni dengan ajakan seruan ya makhluk tuh untuk sholat katanya dan dia sholat bainal azan wal iqamah di sembahyang tuh antara azan dan qomat yaitu sholat sunat tuh ya qobliyah gitu warawal qasim an abi umamah al-bahili radhiyallahu an ta'ala anhu ya telah meriwayatkan si Qasim dari Abi Umamah al-Bahili ya radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda ya gitu ya nah ya 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 qala yughfaru lil muazzini madda sautihi walahu mislu ajrin man sallama'ahu min ghairi ayyan kusamin ujurihim syai'un kata ya Nabi SAW ya diampunin buat orang yang azan si muazin nih kalau ampunin dosanya orang yang muazin itu mudda sautihi sepanjang suaranya ya suaranya nyampe mana tuh gitu ya walahu mislu ajrin dan si muazin ini mendapat pahala man shalla ma'ahu orang yang sholat bersama dia tuh
ya min ghairi ayyan kusamin ujurihim sayun, tanpa dikurangin sedikit pun dari pahala itu. Jadi si muadzin itu diampunin dosanya, didapat pahala sebilangan orang yang datang dipanggil tuh gitu ya. Kita panggil tuh orang, nah didatang, nah kita dapat pahala tuh orang itu berapa orang tuh ya yang datang. Nah itu tuh pahala orang itu nggak dikurangin, tetap ya. Nah dia tetap tuh pahalanya gitu ya. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, an Haulah bintil Hakam as-Salamiyah qalat kada ya Haulah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, al maridu daifullah madama fi maradihi, orang yang sakit itu adalah tetamunya Allah selama dia sakit. Ya, jadi kalau kita sakit, kita jadi tamunya Allah gitu. Yurfa'u lahu kullu yaumin amalun sab'ina dan diangkat buatnya orang yang sakit itu setiap hari ya pekerjaan 70 orang mati syahid. Tuh ya. Jadi kalau kita sakit itu menjadi ya tamunya Allah dan diangkat tuh amalan kita itu ya dapat amalan ya orang yang 70 orang mati syahid. Fa'in apahu, kalau dia baik tuh sembuh, min maradihi kharaja min zunubihi, maka keluarlah dia itu dari sakitnya, dari dosanya, kayauma waladatuhu ummu, ya seperti dia baru dilahirin ibunya, enggak ada punya dosa. Kalau dia sakit dia baik datu gitu ya. Fa'in qada alaihil ain kudiya alaihi bil mauti ya udkhiluhul jannata bi ghairi hisab. Kalau dia tuh mati ya gitu, nah saya masukin dia itu ke surga tanpa dihisab. Tuh ya, tuh buat orang yang sakit itu tuh ya. Ah gitu ya. Wal muazzinu huwa hajibullah ini ta'ala. Ya, muazzin itu adalah hajibullah ta'ala. Si muazzin itu adalah ya apa tuh? Ya pendamping Allah. Ya, kalau presiden kan ada apa tuh? Apa itu? Ya pengawal. Pengawalnya gitu ya, hajib. Ya. Nah, muadzin itu ya ada pengawal Allah tuh. Yu'tihi bikulli azanin sawabu alfi nabiyyin. Allah berikan dia setiap dia azan itu pahala 1000 nabi. Ya, sepahala 1000 nabi, ibadat 1000 nabi. Tuh ya, si muadzin tuh. Gede dapat pahala gitu. Nah, wal imamu ya, sedangkan imam ya wazirun. Imam itu adalah menteri gitu ya. Ah ya, menterinya Allah. Yu'tihi bikulli salatin, Allah berikan setiap salat itu sawaba alfi sadiqin, yaitu pahala 1000 orang yang siddiq gitu. Gitu ya. Nah, tuh ya, tuh buat si imam. Ya, kalau dijadi imam dia itu jadi wazirnya Allah, menteri ya. Nah, ya perantaranya Allah, Allah berikan setiap sholat dia itu pahala 1000 ya sidikin. Wal alimu wakilullah, orang alim itu wakilnya Allah Ta'ala. Yu'tihi, Allah berikan kepada orang alim bikulli hadisin ya nuran, setiap hadis tuh yang dibacakan itu nur yaumal kiamat, di hari kiamat. Wa kataballahu lahu bikulli hadisin, dan Allah tulis setiap hadis tuh ya yang dibicarakan ya gitu ibadat alfi sanah, yaitu ibadat 1000 tahun. Tuh buat orang alim. Jadi orang alim itu merupakan wakil Allah. Allah berikan setiap hadis yang dibicarakan itu nur di hari kiamat, dan Allah tulis baginya setiap hadis yang ya gitu ya. Nah, ya hari kiamat, dan Allah ini tulis bikulli hadisin itu ibadat alfi sanah,
yaitu ibadat 1000 tahun. Wal muta'allimu, nah sedangkan si pelajar ya talim itu siapa tuh? Minar rijali wan nisa, baik laki dan perempuan, hum khadamullah. Mereka itu adalah pelayan Allah. Ya, gitu. Fama jazaohum illal jannatu. Ya, maka tidak ada balasannya buat si pelajar tuh ya kecuali surga tuh ya. Hanya jangan berhenti belajar. Itu kalau berhenti ya nggak dapet gitu ya. Cuti sih nggak apa-apa dah gitu. Cuti ya. Ya gitu ya. Tapi jangan kebanyakan cuti dan kebanyakan cuti akhirnya ntar bisa berhenti bisa berhenti kebanyakan cuti. Nah iya lah cuti mulu. Hah? Itu ya tuh ya jangan malas-malas jadi pelajar gitu ya nyari sampai mati kan tulabul ilmi kan itu minal mahdi ilal nah lahdi cari ilmu dari ayunan sampai kuburan nah jadi sampai mati dari mulai hidup sampai mati jangan kayak berhenti itu ini udah mau berhenti mulu ya bosen ya ya kita duduk cari ilmu kan dapat pahalanya tuh kan itu ya sama seperti orang yang ibadat 1000 tahun mau ngerti kayak kagak kayak gitu ya kan kita yang apa tuh yang dituntut kan datang nyari ilmu itu bukannya bisanya ya bisanya sih nggak dituntut sama Allah datangnya tolab tuh ya gitu ya datang mau bisa kayak kagak kayak gitu iya datangnya aja itu lagi ngerti kayak nggak ngerti sama dapat ngantuk banyak apa apa deh ngantuk gitu ya yang penting datang gitu ya udah males gitu ya belajar pahala tuh pahala yang paling gampang ya kita dapetin asal datang aja duduk taruh pantat juga gitu ya, udah dapat pahala yang 1000 rakaat itu iya itu kan dapat pahala 1000 rakaat kan bukannya yang apa tuh yang dengar paham yang nggak paham sama juga gitu iya kan yang lebih itu hudur majelis ilmu kan gitu hadir di majelis ilmu gitu yang penting ada gitu ya gitu saking apa tuh saking gede itu pahalanya jadi setan cemburu gitu ya setan cemburu sama kita enak banget loh ya kerja gitu aja pahalanya banyak banget nah dibikinin kita jadi apa nah jadi sibuk lah jadi males lah ngapa kan gitu nah itulah karena kecemburuan setan kan nggak demen kalau kita dapat pahala banyak-banyak kan gitu ya gitu saking ini hanya orang yang belajar tuh ya dari dulu nggak pernah banyak kan begitu ya karena setan tuh ya gangguin gitu ya bikin malas bikin ngapa ya bikin malas bikin kaji bikin segan ngantuk lah ngapa dah ya itu padahal ya iya mana aja dah gitu kena hujan apa kan Nabi suruh utlubul ilma walau bainaka wa bainahu ya bahrun minan nar cari tuh ilmu sekalipun ada antara kamu dengan ilmu itu lautan api itu baru lautan air doang sih gitu ya banjir doang udah nggak ngaji kan gitu ya gitu ya nah tuh ya pahala gitu ya emang berat gitu ya karena setan apa tuh jagain apa semua setan nggak demen dah sama orang yang namanya ngajinya kan dalam satu hadis itu ya gitu ya nah waktu Nabi mau masuk ke masjid ada setan tuh undar mandir di masjid tuh ya nah ya Nabi kata apa tuh ya nggak mau apa nggak masuk ya ada yang tidur sama ada yang sholat gitu kan kata si setan gue takut sama yang tidur Nabi kata kok mau yang tidur lo takut bukannya lagi sholat gitu yang lagi sholat no takut agak yang tidur orang alim gitu yang sholat orang wudu nah kalau gue godain yang sholat orang alim bangun didandanin dia
Ya dibenerin, di apa tuh? Ya diajarin. Jadi gue pikir gimana caranya gitu. Inilah Nabi keluarin tuh hadis naumul alim khairun min ibadatil jahil. Ya, tidurnya orang alim tuh lebih baik daripada ibadatnya orang yang bodoh gitu ya. Tuh ya dalam ya riwayat Asbabul Wurud hadis itu ya. Nah, situ sampai sini dulu ya. Qalal Faqih ya radhiyallahu anhu qauluhu hajibullah ya gitu. Naumul alim khairun min ibadah.